Kita ke informasi lain pemirsa, pembantaian warga sipil di Sudan terus bertambah mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. Otoritas pemerintahan Sudan konfirmasi jumlah pembantaian warga sipil di Darfur Utara, Al-Fasir, Sudan yang meninggal sebanyak 2.227 orang. Kota ini diambil alih oleh kelompok pemberontak pasukan dukungan cepat atau RSF pada 26 Oktober lalu. Sementara itu lebih dari 390.000 warga terpaksa mengungsi. فاشر من الحروب لكن ما قدرنا فرضت علينا فما علينا ما طبعا عندنا طريق الا ندافع فمن هنا بنناشد كل اهل دارفور ويتوا ناس الكرم وناس الجود وناس الفزعه فنحن من هنا بنقول لكم الفاشر ثم الفاشر ثم الفاشر لازم نعود اهلنا في الفاشر ونقف مع اهلنا في الفاشر ونرجع اهل الفاشر عشان الفاشر ترجع لسيرتها. Al-Fasir adalah benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur. Perang saudara di Sudan sudah memasuki tahun ketiga. Konflik ini setidaknya sudah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan jutaan orang mengungsi dan mendorong sebagian wilayah di Sudan diambang kelaparan. Perang ini pun sudah berulang kali diserukan untuk gencatan senjata oleh PBB dan para mediator regional. Ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Downing Street, London pada hari Kamis untuk mengecam serangan udara baru Israel di Gaza. Mereka mengecam serangan yang dilakukan di tengah gencatan senjata. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul dengan membawa bendera dan spanduk Palestina mendengarkan pidato sejumlah aktivis. Mereka juga terlihat berusaha memblokade lalu lintas yang mendorong polisi untuk turun tangan. Masa aksi mengecam serangan terbaru Israel terhadap Gaza yang dilakukan di tengah gencatan senjata. Sebagian juga mengecam Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan menyebut gencatan senjata itu hanya jeda bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekelompok orang gilanya. Aksi ini dilakukan usai Israel melancarkan serangan baru ke Gaza setelah menuduh Hamas melanggar gencatan senjata yang berlaku awal bulan ini. ...104 orang tewas dan lebih dari 250 orang terluka akibat serangan hari Selasa di Gaza. Pemirsa, Menteri Fasis Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video di akun X miliknya yang memperlihatkan dirinya bersama tahanan Palestina yang teraniaya. Menteri Israel ekstremis Ben-Gvir dikenal karena kerap mengolok-olok tahanan Palestina yang tengah disiksa petugas Zionis. Bahkan ia kerap menyeru untuk membunuh dan juga menyiksa tahanan Palestina. Ben-Gvir kerap menghasut publik untuk melanjutkan kebijakan genosida di Gaza. Aksi ini sontak mendapat kecaman luas dari warganet di seluruh dunia. Rumah sakit medis Nasser di Gaza menerima batch ke-8 jenazah warga Palestina yang dilepaskan Israel melalui palang merah, sehingga jumlah total menjadi 225 jenazah. Tim medis membawa 30 jenazah warga Gaza dari pihak Zionis melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebagai imbalnya, Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan 18 jasad dari total 28 jasad sandera Israel. Israel dan Hamas diketahui menandatangani perjanjian damai pada 10 Oktober lalu.
Pada 13 Oktober, pemimpin Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menandatangani perjanjian tambahan yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Pemirsa, perwakilan Komite Palang Merah Internasional ICRC menerima peta lokasi jenazah sandera warga Israel di Khan Yunis. Seorang perwakilan ICRC bertemu dengan seorang pejuang Brigade Al-Qassam yang menjelaskan lokasi di mana sandera warga Israel terkubur. Kendaraan-kendaraan di ICRC kemudian berangkat menuju kota Bani Suhaila, sebelah timur Khan Yunis, untuk memulai pencarian jenazah. Tim Palang Merah dikawal oleh unsur Brigade Al-Qassam untuk memeriksa lokasi tersebut. Baik Palang Merah maupun Hamas belum merilis pernyataan resmi apapun mengenai rincian operasi pencarian ini. Militer Israel terus melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Hal tersebut menunjukkan eskalasi kekerasan di tepi barat yang terus meningkat di tengah gencatan senjata. Tentara pendudukan Israel masih melakukan sejumlah penyergapan dan penangkapan terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini IDF menyergap kota Kalkia tepi barat. Mereka menggerebek rumah-rumah warga sipil, bahkan sejumlah warga Palestina di tepi barat pun ditahan oleh militer Israel. Sebelumnya, tentara pendudukan Israel menahan setidaknya 50 warga Palestina pada Rabu dini hari, menyusul penyergapan yang dilakukan kamp pengungsian Al-Deiseh di Bethlehem tepi barat. IDF beserta para pemukim ilegal juga menahan sejumlah petani dari kota Karawat Bani Hasan bagian barat Salfit tepi barat. Tak hanya itu, sekelompok pemukim ilegal Israel membakar sebuah kendaraan saat serangan di desa Atara, utara Ramallah tepi barat. Pemirsa, dari alat perang menjadi tempat berlindung, sebuah tank milik IDF difungsikan menjadi tempat tinggal sementara bagi sebuah keluarga di Jabalia, Gaza Utara. Pemirsa, sebuah kendaraan lapis baja peninggalan militer Israel tampak berdiri di antara puing bangunan di utara Gaza. Kini wujudnya tak lagi menakutkan. Warga setempat memanfaatkannya sebagai tempat tinggal darurat. Dari alat perang mematikan menjadi simbol bertahan hidup, kendaraan perang ini mencerminkan kondisi warga Gaza yang berjuang untuk tetap hidup di tengah keterbatasan dan juga kehancuran pasca perang. Ratusan pelayat di kota Silwat, sebelah timur Ramallah, tepi barat menggelar pemakaman untuk seorang remaja Palestina yang ditembak mati oleh pasukan militer Israel. Rekaman menunjukkan penduduk setempat berkumpul untuk memberikan salam perpisahan terakhir kepada jasad Yamin Samit Hamed, pemuda 15 tahun yang syahid ditembak Zionis. Warga kemudian meneriakan yel-yel mengutuk pembunuhan keji ini. Sebelumnya korban tewas, tentara pendudukan terus-menerus menyerbu kota Silwat dari seluruh pintu masuknya pada Kamis malam. Peluru tajam, gas air mata, dan granat digunakan tentara Israel untuk menyerbu kawasan Silwat. Aksi keji ini menyebabkan Yamin terluka dan dilarikan ke rumah sakit Palestina. Korban tewas setelah tentara Israel mencegah ambulans untuk membawanya ke rumah sakit.